Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di dalam kubur dan mampu menjauhkan dari siksaan api neraka. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya, dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu untuk menempatinya di hari kiamat. Dan penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Lantas apa saja amalan penerang kubur? Berikut ini ada 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama adalah mengerjakan salat wajib. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW yaitu mengerjakan salat 5 waktu sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengerjakannya, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penutupmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama makhluk. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan pahala terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat At-Tabrani diterangkan bahwa sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya akan terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim ini yakni doa dari anak yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah membaca Al-Quran agar mendapat syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah doa selamat di alam kubur, dibaca saat tahiyat akhir, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian yang keenam adalah membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis
Salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur ialah dengan memperbanyak membaca surat Al-Muluk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surat, yaitu Tabarakallah. Yang ketujuh adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas menjelang sakaratul maut dan dianjurkan untuk membacanya sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busrul Karim Syekh Said bin Muhammad Bashir, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga akan aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Yang kedelapan adalah membaca tasbih. Ada dua kalimat yang ringan di ucapan, namun berat dalam timbangan. Amal kedua kalimat itu yakni tasbih Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, dua kalimat ringan yang di lisan, berat di timbangan dan disukai oleh para pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi dan Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat dengan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerang di alam kubur. Yang kesembilan adalah melaksanakan haji dan umroh. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur, yakni adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qutubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Hal tersebut telah disebutkan pada hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qutubi yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Yang ke-10 adalah doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rabbi kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11 adalah doa selamat dari siksa neraka. Doa selamat di siksa kubur lainnya yang bisa diamalkan adalah yang artinya, Ya Rabbi kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surat Ali Imran ayat 192. Yang ke-12 adalah doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Berdoalah, Ya Rabbi kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Rabb-Mu, maka kami pun beriman. Ya Rabb kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 193. Yang ke-13 adalah doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Selanjutnya, berdoalah, Ya Rabbi kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 194. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan agar terhindar dari siksa kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.